Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-Hikam, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Ma taraka ora tinggal minal jahli saking kebodohan syai'an ing suwiji-wiji sapa man wong arada kang ngarepake sapa man ayyuhditha yento nganyarake perkara fil waqti ing dalem wektu ghaira makang sakliyane barang ghairi makang sakliyane barang adhara kang mertelakake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem waktu. Yang artinya tidaklah seseorang itu dianggap meninggalkan kebodohan sedikit pun ketika dia menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah, akan terjadinya sesuatu di waktu itu. Jadi ini maksudnya, jadi sebagai seorang murid, seorang salik, ketika mendapati kejadian baik itu ada hubungannya dengan badan kita, misalkan sakit, sehat, dan lain sebagainya, atau tentang hati kita saat itu sedang senang atau sedang susah, ya, misalkan istilahnya kobet ataupun baset ataupun bastu, itu kita harus mempunyai husnul adab, kita harus mempunyai tata krama yang baik kepada Allah, yaitu caranya adalah dengan ridho menerima ketentuan Allah. Dengan ridho menerima ketentuan Allah dalam artian jangan sampai kita tidak menerima dan menyalahkan Allah, merasa kenapa kok begini, kadang kan begitu ya, apa dosa saya, kenapa engkau beri aku cobaan begini ya Allah. Itu kan seakan-akan tidak menerima qadha dan qadarnya Allah. Tetapi sebagai seorang murid, seorang salik itu sebaiknya selalu menerima qadha qadarnya Allah, apapun itu, baik itu baik ataupun buruk. Yang penting yang menerima kita alami itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kita harus berusaha menerima. Apakah kita tidak boleh berusaha untuk mencoba yang lain? Tentunya boleh, ya, namanya usaha. Misalkan kita tidak punya uang kemudian berusaha untuk mencari uang, ini tentunya boleh dan memang itu syariat Allah. Cuman yang dimaksud di sini adalah at-tadbir di dalam hati kita ataupun perasaan hati kita yang tidak menerima, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi sebagai istilahnya, sebagai salik itu selalu begitu, ya, harus selalu begitu. Hati ini harus selalu muraqabah dengan Allah, selalu husnudzon bahwa ini suasana ini adalah yang terbaik, ya, misalkan kita dalam keadaan kekurangan rezeki,
tentunya kita berdoa boleh. Kita berdoa memang itu syariat ya, syariat yang diajarkan oleh Nabi, kita berdoa agar diberi kelancaran rezeki. Tetapi ketika kita tidak juga rezeki kita tidak juga lancar, ini hati kita harus tetap ya, hati kita harus tetap ridho dengan qada qadarnya Allah. Begitu juga seperti kita ketahui, Allah itu mempunyai perintah kehadap kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi yang penting kita itu melakukan apa yang menjadi tugas kita. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, misalkan di sekitar kita banyak sekali kemaksiatan, kemudian kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak ada efeknya bagi masyarakat sekitar kita, misalkan ini, kita jangan lantas menyalahkan Allah. Wah, ini gimana, atau kita habisin saja, misalkan seperti itu. Itu kan artinya kan merasa bahwa kamu yang mengatur ya. Jadi yang tidak diperbolehkan di sini adalah at-tadbir, mengatur. Seakan-akan ketika kamu sudah melakukan begini, efeknya harus begini. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang dimaksud apa tadi? Ayyuhditha tadi, menimbulkan atau membuat sesuatu yang padahal sesuatu itu tidak dibuat oleh Allah. Ini kan hanya sekedar keinginan hati kamu. Itu istilah rancangan ya. Jadi sebaiknya seorang salik itu tidak mempunyai rancangan-rancangan seperti itu. Jadi kita sebagai hamba hanya melakukan tugas hamba. Tugas hamba itu apa? Ya melakukan hidup ini sesuai bagiannya saja. Ketika kamu mempunyai sawah misalkan, berarti bagian kamu kan ya melakukan usaha-usaha sebagai petani lainnya, yaitu misalkan mencangkul, menanam, kemudian apa istilahnya memberi pupuk. Hasilnya ya kamu tidak usah harus ikhlas apapun yang terjadi. Ini tidak menyalahkan Allah ya, tidak menyalahkan Allah. Loh, padahal sudah begini ya. Dan berusaha menerima segala keadaan yang ada pada kita. Ini saya kira yang dimaksud dengan makalah ini ya. Jadi kenapa kok dianggap sebuah kebodohan ya? Karena memang usaha ataupun angan-angan kita itu ya sebenarnya tidak ada efeknya apa-apa, karena Allah memang mempunyai sifat prerogatif ya, wal mubdi wal mu'id. Dia al-khaliq, pencipta kan dia, semuanya kan atas aturan dia. Terkadang kita mempunyai angan-angan, andaikan begini, tetapi Allah kan mempunyai caranya sendiri ya. Terkadang yang kita anggap baik ternyata itu buruk, atau sebaliknya kita menganggap itu buruk ternyata itu baik. Makanya ini tadi dikatakan seorang salik kok menginginkan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada kita, itu dianggap merupakan kebodohan. Ya, semoga kita bisa selalu menerima qada dan qadarnya Allah dengan ikhlas, dengan benar-benar ikhlas, dan kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.